Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 11, paralel 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya dan Keluarga akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang strategi manajemen stres dan kelelahan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga. Dilatar belakangi dari di kehidupan modern yang adanya berbagai tuntutan serta menjalani peran ganda dalam keluarga memicu stres dan juga kelelahan sehingga kurangnya harmonis dalam keluarga. Di sini juga kami mengangkat beberapa rumusan masalah, di antaranya bagaimana dampak stres dan kelelahan, apa strategi yang diterapkan untuk mengatasinya, dan juga peran dukungan sosialnya. Nah, kira-kira apa sih manajemen stres itu? Jadi, menurut Vincent Cornelli dalam Genita Dete Densu, stres sendiri merupakan gangguan yang disebabkan oleh perubahan dan juga tuntutan kehidupan yang menyebabkan gangguan fisik dan juga mental. Di sini ada beberapa tipe-tipe stres, di antara lain dari segi durasi ada stres akut dan juga stres kronis, dan dari segi dampak ada stres eustres dan juga distres. Nah, di tingkat stres sendiri menurut Rasmussen di tahun 2004 terbagi menjadi 3, dari stres ringan, sedang, dan juga berat. Lalu, untuk tanda-tanda stres bisa kita lihat dari segi fisik, emosional, dan juga perilaku. Lalu, bagaimana cara untuk mengurangi stres? Cara untuk mengurangi stres sendiri, kita bisa menggunakan teknik relaksasi, olahraga, mengatur jadwal, serta bertemu dengan teman dekat ataupun keluarga terdekat. Lalu selanjutnya adalah ekologi keluarga. Menurut teori, ekologi keluarga sendiri merupakan hubungan pada tingkat individu atau kelompok tertentu, aktivitas yang tersusun secara terorganisir dan juga hasil dari aktivitas tersebut. Lalu apa hubungan gejala emosional dengan ekologi keluarga? Keluarga ini dipandang sebagai hubungan utama di mana sifat karakter sebuah individu dan juga pola perilakunya itu ada dan bisa untuk dipelajari. Lalu selanjutnya ada jenis dan juga kategori stresor. Ada novelty, unpredictability, threat to ego, dan juga sense of control. Nah, krisis dan adaptasi terhadap stres dalam ekologi keluarga ini bisa beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan adaptasi yang terbagi menjadi faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal ini mencakup kondisi fisik, psikologis, kebutuhan, kematangan, intelektual, emosi, mental, dan juga motivasi. Lalu selanjutnya ada ukuran stres dalam keluarga. Di sini ada dari skor tertinggi, yaitu penyebab stresnya adalah dari pasangan, suami atau istri yang meninggal dunia, dan yang terendahnya ada dari penyitaan barang kredit atau pinjaman yang dialami oleh suatu keluarga. Baik, selanjutnya masuk tentang studi tentang stres. Model manajemen stres sendiri ini terdiri dari identifikasi sumber stres, evaluasi resiko, pengembangan strategi, dan juga implementasi dan serta evaluasi. Bisa menggunakan metode ABC yang terdiri dari aktif, biasanya, dan can be delegated. Lalu untuk pengambilan keputusan dan juga stres sendiri itu saling berhubungan, di mana stres dapat mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan yang baik. Lalu ketahanan psikologi stres juga merupakan persepsi terhadap stresor untuk mempengaruhi tingkat stres yang dialaminya, karena cara individu menilai suatu situasi itu bisa berbeda-beda. Perbedaan gender juga berpengaruh dalam menghadapi stres, yang mana tercermin dari strategi coping, yang mana persepsi stres dan juga merespon situasi yang menegangkan. Lalu keterkaitan anak-anak juga terhadap stres ini bisa mengidentifikasi serta mengatasi stres sejak dini, yaitu kunci untuk mendukung kesejahteraan dan juga perkembangan anak. Selanjutnya kita beralih ke manajemen kelelahan. Menurut Saito, tahun 1999, kelelahan adalah kondisi di mana kemampuan mental dan fisik seseorang menurun secara signifikan, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Penyebab kelelahan yaitu pola tidur kurang teratur, aktivitas berlebihan, stres berlebihan, pola makan tidak sehat, olahraga tidak teratur, dan beban kerja yang berlebih. Tanda-tanda kelelahan yaitu mudah lelah, mudah mengantuk, otot terasa nyeri, perubahan suasana hati, dan mudah stres. Strategi menghadapi kelelahan itu ada 2. Yang pertama yaitu problem focus coping, yang artinya pendekatan untuk menangani stres yang berfokus pada pemecahan masalah. Dan yang kedua ada emotion focus coping, yaitu pendekatan untuk mengatasi stres dengan mengelola atau meredakan emosi yang muncul akibat stres. Selanjutnya ada contoh kasus yang pertama, yaitu diadaptasi dari CNN Indonesia dengan judul Tuntutan dari Akademik, Pemicu Stres Hingga Bunuh Diri pada Remaja. Tekanan akademik yang tidak realistis merupakan salah satu faktor utama yang mendorong tindakan ekstrim seperti bunuh diri.
Baik di Seoul maupun Amerika Serikat, individu merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi untuk berprestasi, sehingga memicu stres dan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara tuntutan akademik dan waktu luang sangat penting untuk kesehatan mental remaja. Contoh kasus kedua yang diadaptasi dari kompas.id dengan judul Krisis Kesehatan Mental Menghantui Generasi Z Indonesia. Riskesdas 2018 melaporkan kenaikan jumlah rumah tangga dengan anggota penderita skizofrenia dari 1,7 per mil pada 2013 menjadi 7 per mil. Selain itu, media sosial sangat berpengaruh pada kesehatan mental generasi Z di Indonesia. Media sosial dapat memperburuk situasi ini dengan menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat, sehingga meningkatkan rasa tidak percaya diri dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, yang mana hal tersebut berkontribusi pada gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, contoh kasus ketiga diadaptasi dari CNN Indonesia dengan judul Diduga Stres Bekerja, Karyawan Uber Bunuh Diri. Keluarga Zekol Thomas meyakini bahwa kematian tragis putra mereka memiliki kaitan dengan lingkungan kerja yang diskriminatif di Uber. Pengalaman negatif dan lingkungan kerja yang tidak inklusif seperti rasisme dapat berdampak buruk pada kesehatan mental individu, meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Selanjutnya terdapat ringkasan yang pertama, untuk mengurangi stres, teknik seperti relaksasi, olahraga, manajemen waktu, dan dukungan sosial sangat membantu. Yang kedua, dalam konteks ekologi keluarga, interaksi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya mempengaruhi kesejahteraan keluarga, sementara teori sistem keluarga menekankan pentingnya pola interaksi antar anggota keluarga. Yang ketiga, penyebab kelelahan meliputi pola tidur yang tidak teratur, aktivitas berlebihan, stres, pola makan tidak sehat, dan kurangnya olahraga. Yang keempat, tanda-tanda kelelahan meliputi rasa lelah yang berlebihan, mudah mengantuk, nyeri otot, perubahan suasana hati, dan peningkatan stres. Lalu yang terakhir adalah untuk mengatasi kelelahan, strategi coping dapat digunakan, dibagi menjadi dua, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping.